Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mabu'utsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam bidang ilmu fikih, yaitu dengan membaca kitab Ad-Durr al-Bahiyah fi al-Masail al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Kita kenal dengan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari kitab yang pertama dari buku ini, yaitu kitab Thaharah dengan 7 bab yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Thaharah tersebut. Dan pada hari ini kita masuk ke dalam kitab yang kedua, yaitu kitab As-Shalah. Kitab As-Shalah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-kitab tsani As-Shalah. Kitab yang kedua setelah kitab Thaharah adalah kitab salat. Dan dalam kitab salat ini beliau menyebutkan atau menyusun sebanyak 15 bab. Kitab salat. Salat secara bahasa adalah berdoa dengan kebaikan. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum." Dan salatlah atas mereka, maksudnya berdoalah, doakanlah mereka, sesungguhnya doa engkau memberikan ketenangan bagi mereka. Jadi salat di situ secara bahasa yaitu bermakna berdoa. Adapun secara istilah, maka salat adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan atau perbuatan yang khusus, yang di muftatihah, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwasanya salat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang dengannya menjadi wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah balik tentunya dan berakal untuk menegakkannya, untuk melaksanakannya. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan akan wajibnya hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan ayat-ayat yang semisal dengan itu datang dalam bentuk perintah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta bersama orang-orang yang rukuk. Juga datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khumsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Islam itu dibangun di atas 5 hal, 5 perkara. Syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya Allah semata, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, ini dia, mengeluarkan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu diantara dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya salat, dan sebenarnya cukuplah ia menjadi rukun kedua dalam rukun Islam yang menunjukkan akan pentingnya dia. Karena sebab ia tidak ada, jika ia tidak ada maka seseorang tidak dikatakan sebagai muslim. Kata beliau rahimahullah, al-babul awal, bab yang pertama, mawaqitus shalah, yaitu tentang waktu-waktu salat. Tentang waktu-waktu salat. Dimaklumi bahwasanya
waktu-waktu untuk melaksanakan sholat ini adalah eh, hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam firman-Nya, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan waktunya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui waktu-waktu salat. Dan juga beliau rahimahullah menempatkan tentang waktu-waktu salat di bab pertama. Kata beliau rahimahullahu taala, awwalu waqti adh-dhuhri az-zawal wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithla siwafai az-zawal wa huwa awwalu waqtil asr. Beliau pertama menyebutkan waktu asar, waktu zuhur. Kata beliau rahimahullah, atau kita tidak apa-apa. Kata beliau rahimahullah, awal waktu zuhur adalah ketika az-zawal, matahari tergelincir. Nanti akan datang penjelasannya. Wa akhiruhu, dan akhirnya adalah ketika masiru dhilli syai'i mithlahu, bayangan suatu benda sama panjang dengan benda tersebut. Bayangannya sama dengan benda tersebut. Siwafai zawal, selain dari bayangan yang muncul ketika matahari tergelincir, itu akhir waktunya, zawal. Wahwa awal waktil asr, dan dia adalah atau saat itu juga merupakan awal waktu dari salat untuk salat asar. Jadi akhir waktu salat zuhur sekaligus menjadi awal waktu untuk salat asar. Kemudian kata beliau, wa akhiruhu madamatis syamsu bayda'a naqiyatan. Dan akhirnya, maksudnya akhir dari salat asar adalah selama matahari masih bayda'a naqiyah, berwarna putih bersih, belum menguning. Jadi selama mataharinya ya, bukan cahayanya, bukan pancaran cahayanya, mataharinya. Maka ketika selama matahari masih berwarna putih, belum menguning, dan ketika ia telah berubah, itu adalah akhir waktu asar. Kemudian nanti akan saya sebutkan kesimpulan. Wa awwalu waqtil maghrib ghurubis syams, dan awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari, Wa akhiruhu dihabu syafaqil ahmar wa huwa awwalul isya, dan akhir dari waktu salat maghrib adalah dihabis syafaqil ahmar, hilangnya cahaya merah di langit syafaq ahmar. Apa biasa disebut ufuk, bisa senja, cahaya merah, cahaya senja merah, itu ya mungkin. Intinya bagaimana dipahami, baik itu ufuk atau cahaya senja, intinya cahaya yang memerah ketika ia telah hilang, maka itu adalah akhir dari waktu salat maghrib. Wahwa awalul isya, sekaligus berarti itu terjadi awal waktu salat isya. Wa akhiruhu nisful lail, dan akhir dari salat isya adalah di seperdua malam, Wa awwalu waqtil fajr idan syaqqal fajru wa akhiruhu tulu'us syams, dan awal dari salat fajar, salat subuh adalah ketika insyaqqa al-fajr, ketika muncul fajar. Wa akhiruhu, dan akhirnya adalah tulu'us syams, terbitnya matahari. Selanjutnya kata beliau, awal waqtil fajr idzan syaqqal fajr wa akhiruhu tulu'us syams. Awal waktu subuh adalah ketika muncul fajar, dan akhirnya adalah ketika terbit matahari. Wa man nama an salatihi au saha anha
fawaqtuha hina yadhkuruha. Barang siapa yang tertidur hingga melewatkan waktu salat, ausaha atau lupa darinya, maka waktunya adalah hina yadhkuruha, ketika ia mengingatnya. Wa man kana ma'dzuran wa adraka minas salati raka'atan faqad adrakaha. Barang siapa yang memiliki uzur, ia berhalangan lalu sempat mendapatkan satu rakaat dari salat, maka ia dianggap telah mendapatkan salat. Ini masih penyebutan dari ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya kata beliau, wa tauqitu wajibun, dan at-tauqid menjaga waktu salat itu adalah wajib. Wal jam'u li udrin, berarti ini telah atau mungkin masih berkaitan dengan waktu-waktu salat, namun yang paling intinya adalah apa yang disebutkan di awal. Kata beliau, wal jam'u li udrin, jama' menjama' salat atau menggabungkan salat karena uzur itu jaiz, boleh. Wal mutayammim wa naqisus shalah awit tahara yusalluna ka ghairihim min ghairi ta'khir. Orang yang bertayamum atau naqisus shalah, orang yang salatnya tidak sempurna, maksudnya di sini mungkin karena ia sakit atau ada kekurangan-kekurangan yang pada asalnya ia salat harusnya berdiri, tapi karena sakit maka ia duduk. Ini yang dimaksud oleh beliau naqis as-shalah. Bukan dikurangi rakaatnya, enggak. Tapi keadaannya yang berkurang dari sempurna karena hal-hal yang tertentu. Awit toharoti, atau naqis toharohnya, atau tidak sempurna wudunya. Maksudnya adalah ketika ada orang yang memiliki luka di salah satu bagian anggota wudunya, kemudian luka tersebut diperban. Ini termasuk dari naqis at-taharah. Naqis at-taharah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yusalluna ka ghairihim min ghairi ta'khir. Maka ia salat tetap ka ghairihim, sebagaimana orang lain, tanpa menunda sebagaimana biasanya. Sekalipun ia harus duduk, maka ia harus salat, tetap salat pada waktunya. Sekalipun ia terdapat luka pada sebagian anggota tubuhnya yang tidak mampu terkena air, maka ia mastata'tum, sesuai dengan kemampuan ia, dan tidak boleh mengakhirkan salat, tetap ia salat pada waktunya. Kemudian terakhir kata beliau, wa awqatul karahah ba'dal fajr. Waktu-waktu al-karahah atau terlarang. Al-karahah secara harfiah kalau mau diterjemahkan adalah makruh. Akan tetapi sebagian ulama menggunakan lafaz karahah, lafaz makruh itu, dan yang diinginkan darinya adalah terlarang. Yang dirikan adanya haram, dilarang. Wa awqatul karahah ba'dal fajr hatta tartafi asy-syams. Waktu yang terlarang untuk salat adalah setelah salat subuh hingga matahari mulai meninggi. Wa inda zawal, tatkala matahari tergelincir, itu waktu yang kedua. Dan waktu yang ketiga adalah wa ba'da, setelah asar hatta taghrib, hingga matahari terbenam, hingga matahari terbenam. Berbicara tentang sholat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah, atau tentang waktu sholat, maka ini adalah hal yang sangat penting sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Berarti sholat itu telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga karena saking sangat pentingnya perkara sholat ini, perkara waktu sholat ini, datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi serta Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Jibril alaihissalam pernah turun khusus untuk menjadi imam dalam salat, dan yang menjadi makmumnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri di belakang Jibril, dan Jibril menjadi imam selama 2 hari berturut-turut, yaitu hari pertama Jibril sholat di awal waktu, dan hari kedua Jibril alaihissalam sholat di akhir waktu. Kemudian setelah itu Jibril berkata, salatlah antara 2 waktu ini.
salatlah antara dua waktu ini. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang waktu salat ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini yang diambil oleh Imam Asy-Syaukani kemudian masukkan dalam bukunya. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu zuhur idza zalati syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yahduril asr. Waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir dan bayangan seorang lelaki sama dengan tingginya selama belum masuk waktu asar. Wa waktul asar malam tasfar syams, dan waktu asar itu sepanjang matahari belum menguning. Wa waktu salatil maghrib malam yaghibis syafaq, dan waktu salat maghrib adalah sepanjang cahaya malam yabighi syafaq, malam yaghibi asyafaq, selama cahaya asyafaq, cahaya senjala belum hilang, malam yaghib. Wa waktu salatil isya, dan waktu salat isya ila nisfil lail al-awsat, yaitu sampai pertengahan malam seperdua. Dan wa waktu salati subuh, waktu salat subuh min tulu'il fajar malam tatlu'i syams, salat subuh dari terbitnya fajar sepanjang matahari belum terbit. Itu waktu salat subuh. Rincian yang disebutkan dalam kitab ini oleh Imam Asy-Syaukani, yang pertama adalah penjelasan awal dan akhir dari waktu salat. Maka dapat kita simpulkan awal waktu salat zuhur adalah ketika matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir, yaitu zawal, dibahasakan dengan zawal. Tahu matahari tergelincir? Tahu ya? Bisa dijelaskan? Hah? Matahari tergelincir itu dikatakan apabila yang pertama ketika matahari berada tepat di atas kita, atau katakanlah ketika kita menancapkan sebuah tongkat di tanah yang lapang, awal terbit matahari dari arah timur atau barat? Kalau barat selesai. Timur. Berarti ketika ia mulai muncul di arah timur, bayangan tongkat ini berada di barat. Semakin meninggi matahari, maka apa yang terjadi pada bayangan? Semakin pendek atau semakin panjang? Semakin pendek, santum. Semakin pendek. Nah, ketika bayangan mulai hilang, berarti matahari tepat berada di atas tongkat. Saat bayangan dari tongkat ini mulai muncul di arah utara, setelah ia berada tepat di atas tongkat tersebut, ketika bayangan ini mulai muncul di arah utara, inilah yang dikatakan zawal. Itu dikatakan tergelincir. Dan itu awal waktu masuk waktu sholat zuhur. Jelas? Itu awal waktunya. Kemudian akhir waktunya adalah ketika bayangan sebuah benda sama panjang dengan bendanya. Wa akhiru masir, kata beliau rahimahullah, wa akhiruhu masiru dhillis syai' mithlahu. Sama ketika bayangan sebuah benda sama panjang dengan bayangannya sama panjang dengan benda tersebut. Siwa fai'iz zawal, selain dari bayangan ketika zawal. Seperti ini. Ketika tadi mulai zawal, awal bayangan yang muncul ketika zawal itu katakanlah sepanjang 10 cm.
10 cm. Berarti ini awal bayangan yang muncul ketika zawal, 10 cm. Panjang tongkat yang kita tancapkan ini adalah 100 cm. Ya kan? Kata beliau di akhir waktu sholat zuhur adalah ketika bayangan sebuah benda sama panjang dengan bendanya. Tapi siwa fai'iz zawal, selain dari, kecuali atau tidak termasuk bayangan saat zawal. Bayangan saat zawal tadi berapa? Ini contoh ya. Berapa? 10 cm. Panjang tongkat 100 cm. Berarti berapa panjang bayangan ini ketika akhir waktu sholat zuhur? 110 atau 90? Kenapa? Hah? Hah? Eh? Hah? Yang sampai cocok logi. Kenapa? Hah? Pokoknya dipahami begitu. Iya, jadi ketika panjang tongkat 110 cm, maka itu akhir dari sholat zuhur. Maka itu akhir dari sholat zuhur. Karena tadi dikatakan tidak termasuk dari bayangan saat zawal. Berarti ketika panjangnya 100 cm tongkat tersebut, kemudian panjang saat zawal adalah 10 cm, maka ditambah saja 100 tambah 10. Jadi ketika 110 cm panjang dari bayangan itu, maka itulah akhir dari waktu sholat zuhur. Jelas awal dan akhir waktu sholat zuhur. Selanjutnya adalah awal dan akhir waktu dari sholat asar. Awal waktunya sebagaimana yang disebutkan oleh beliau adalah wahwa awal waktil asar. Jadi akhir dari waktu sholat zuhur adalah awal waktu sholat asar. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwasanya tidak ada jeda antara berakhirnya waktu sholat zuhur dan dengan masuknya waktu sholat asar. Dengan masuknya waktu sholat asar. Itu awal waktu. Kemudian akhir waktu sholat asar adalah, kata beliau, madamat asyams baydha'ah naqiyah. Tatkala selama matahari masih putih bersinar, belum menguning. Belum menguning. Maka itu masih waktu asar. Berarti ketika matahari mulai menguning, mataharinya ya, ketika mataharinya mulai menguning, biasa kan lihat yang senang duduk di pantai-pantai saat sore. Biasa kan? Ketika mataharinya mulai menguning, maka itu akhir dari sholat asar. Maka itu akhir dari sholat asar. Kemudian awal dan akhir waktu dari sholat maghrib. Awal waktu dari sholat maghrib, kata beliau, wa awwalu waqtil maghrib ghurubis syams. Yaitu ketika matahari terbenam. Kapan dikatakan matahari terbenam? Ringkasnya, ketika bulatan matahari telah hilang secara sempurna. Bulatan matahari telah hilang secara sempurna. Bukan cahayanya ya. Bulatan matahari ketika hilang sempurna, maka itu waktu terbenamnya matahari. Kemudian itu awal waktu. Akhir waktunya adalah, kata beliau, wa akhiruhu dihabis syafaqil ahmar wa huwa awwalul isya, yaitu ketika cahaya merah. Berarti saat matahari tenggelam itu kan masih ada cahaya-cahaya biasa yang terpancar. Biasa ada cahaya yang kuning, merah. Nah, cahaya merah ini ketika telah hilang, berarti langit menjadi gelap. Itu akhir dari waktu maghrib. Itu akhir dari waktu sholat maghrib. Bersamaan dengan itu, ia juga menjadi awal waktu dari sholat isya. Kata beliau, wa huwa awwalul isya. Itu awal dari sholat isya. Kemudian akhir dari sholat isya, kata beliau, wa akhiruhu, akhir dari sholat isya, nisfu al-lail, di nisful lail, setengah malam, 1/2 malam.
Di tengah malam. Bagaimana cara menghitung tengah malam? Bagaimana cara menghitung setengah malam, seperdua malam, seperdua malam terakhir, sepertiga malam? Awal maghrib dimulai telah dihitung awal malam. Akhir malam ketika mulai muncul fajar. Mulai muncul fajar, fajar shadiq. Ringkasnya begini cara menghitungnya untuk mudah. Apabila matahari terbenam, seluruh bulatan matahari itu telah tenggelam pada pukul 6 sore, kemudian fajar terbit pada pukul 4 subuh, berarti malam ada berapa jam? Hah? Hah? Ada yang saya dengar 12. Ketiduran berarti. 10 ya. Karena dari jam 6 sore mulai terbenam hingga terbit fajar di jam 4 subuh. Berarti ada 10 jam malam. Berarti setengah dari malam ini, dari 10 jam ini adalah 5 jam berarti. Berarti dari jam 6 sore tambah 5 jam setengah malam berarti jam 11. Nah, itu setengah malam. Berarti itu akhir dari waktu sholat. Kan hilang ki fokus dari pembahasan. Langsung ke pembahasan malam. Berarti itu akhir dari sholat Isya. Fokuslah. Itu hanya pendekatan pemahaman. Berarti itu awal dari akhir dari sholat Isya. Adapun yang mengatakan ketika sampai waktunya sholat subuh itu adalah waktu waktu daruri, waktu darurat. Karena waktu sholat itu ada dua, ada waktu ikhtiar, ada waktu daruri. Hanya saya tidak singgung di awal karena memang Syekh juga tidak menyinggung itu dalam buku beliau. Takut nanti terlalu meluas melampaui apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Jadi itu akhir sholat Isya tadi, seperdua malam. Kemudian terakhir kata beliau wa awal waqtil fajar, awal dari waktu sholat fajar, sholat subuh, idan syaqqa al-fajar, apabila telah terbit atau muncul fajar, fajar shadiq. Fajar shadiq, karena fajar ada dua, fajar kadib, ada fajar shadiq. Yang paling mudah untuk membedakannya adalah fajar kadib ketika telah muncul cahaya di ufuk. Kemudian setelah itu kembali gelap lagi, itu fajar kadib. Adapun fajar shadiq ketika muncul cahaya di ufuk, kemudian setelahnya itu semakin terang. Itu semakin terang. Itu satu cara membedakan yang paling mudah insyaallah ta'ala. Fajar adalah cahaya yang mulai muncul sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit, itu adalah awal waktu. Awal waktu untuk sholat subuh. Kemudian akhir waktunya adalah wa akhiru tulu'us syams, yaitu ketika matahari telah terbit, ketika telah mulai nampak bulatan dari matahari, maka itu menjadi akhir dari sholat subuh. Menjadi akhir dari sholat subuh. Inilah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam bab mawaqitu as-salah, tentang waktu-waktu solat. Kemudian beliau menambahkan beberapa pembahasan atau menyelipkan beberapa pembahasan, di antaranya adalah solat bagi orang yang tertidur atau lupa, apa hukumnya. Kata beliau, wa man nama an salatihi aw saha anha fa waqtuha hina yadhkuruha, dan siapa yang tertidur atau maksudnya tertidur hingga melewatkan waktu sholat atau lupa, maka waktunya adalah ketika ia mengingatnya. Tentu hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz yang akan disebutkan ini adalah milik Imam Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa mengerjakan salat aw nama anha atau tertidur dari salat tersebut, misalkan ia bangun ketika matahari telah terbit, ia tertidur dari salat subuh, maka kata beliau fakaffaratuha, maka penebusnya adalah ayyusalliha idza dzakaraha, ia mengerjakan salat tersebut ketika ia mengingatnya, walaupun walaupun waktu salatnya telah lewat, ia tetap mengerjakan salat tersebut sesuai atau berdasarkan dengan hadis ini. Hadis ini juga memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya perkara solat ini. Jadi tidak boleh kita tidak melaksanakannya, tidak boleh kita tidak mengerjakannya dalam keadaan apapun, walaupun kita lupa dan telah keluar waktunya, maka kita masih diperintah untuk mengerjakannya. Selanjutnya kata beliau, wa man kana ma'dzuran wa adraka minas shalah raka'atan faqad adrakaha. Barang siapa yang memiliki uzur kemudian ia sempat atau mendapati satu rakaat dari salat, maka ia dianggap mendapatkan salat tersebut. Maksudnya adalah bagi orang yang sebelumnya memiliki uzur, halangan untuk mengerjakan salat, kemudian halangan tersebut yang menghalangi dia dari mengerjakan salat hilang dan masih mendapati waktu sekadar mengerjakan satu rakaat sebelum waktunya keluar, maka ia salat di waktu itu dan ia terhitung mendapati salat tersebut. Sebagai pendekatan pemahaman, misalkan pada salat subuh ada seorang wanita yang sedang haid, ia kan tidak salat, sebagaimana yang sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya, mereka tidak salat. Kemudian suci sebelum matahari terbit. Karena kalau terbit matahari telah lewat waktu salat subuh. Dan sebelum terbit matahari ini, waktu yang tersisa hanya cukup ia pakai untuk tentunya mandi dan mengerjakan satu rakaat. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia tidak salat? Tidak, ia tetap salat. Ia tetap mengerjakan salat tersebut sebanyak 2 rakaat. Walaupun ketika masuk ke rakaat kedua, matahari telah terbit. Ini yang dimaksud ucapan Syekh rahimahullah di sini. Walaupun ia cuma mendapati satu rakaat, akan tetapi ia tetap mendirikan salat tersebut dan ia dianggap mendapati secara keseluruhan salat tersebut. Tentu hadis ini memiliki landasan sebagaimana yang pemahaman ini berlandaskan atau berasaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka as-shalah." Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka sungguh ia telah mendapati salat tersebut. Jadi intinya tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk meninggalkan salat. Kemudian beliau berbicara tentang kewajiban menjaga waktu salat. Juga berbicara tentang hukum menjamak salat. Kata beliau, wa tauqitu wajib, menjaga waktu atau ketepatan waktu salat adalah wajib. Ayat yang kita telah sebutkan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, semua sudah ditetapkan, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan tepat pada waktunya. Selanjutnya kata beliau,
Wal jam'u li udrin jaiz. Hukum dan ketentuan untuk menjamak solat. Beliau menyinggung tentang orang yang menjamak solatnya karena sebuah uzur, bahwa hal tersebut diperbolehkan tentu berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia berangkat safar, melakukan perjalanan jauh, sebelum zawal, qabla an tazira syams, sebelum zawal, maka beliau menunda salat zuhur hingga waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara salat zuhur dan asar. Itu diantara dalil yang membolehkan untuk menjamak salat karena safar adalah diantara salah satu hal yang membolehkan seseorang untuk menjamak salat. Dan juga semisal hal yang membolehkan menjamak salat adalah sakit atau hujan dan selainnya. Pada asalnya pembahasan tentang menjamak salat ini adalah pembahasan yang tersendiri, namun beliau menyinggungnya secara global, secara mujmal, dan kita tidak berluas-luas dalam menjelaskannya karena beliau hanya memang menyelipkan pembahasan di sini, dan saya lihat memang juga beliau tidak membuat bab tersendiri terkait hal ini karena memang buku ini diperuntukkan untuk pemula, bukan orang yang ingin berdalam-dalam dalam ilmu fikih. Selanjutnya, wal mutayammim wa naqisus shalah aw at-tahara yusalluna ka ghairihim min ghairi ta'hirin, yaitu hukum tentang orang yang terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam salatnya. Beliau berkata orang yang bertayamum atau salatnya tidak sempurna, sudah kita sebutkan karena sakit, yang pada asalnya ia harusnya salat berdiri, maka harus duduk. Itu yang dimaksud dalam salat tidak sempurna. Atau tidak sempurna wudunya, sebagaimana orang yang memiliki luka pada anggota tubuhnya dan luka tersebut diperban. Maka apa hukumnya? Mereka tetap salat seperti keumumannya pada orang lain, tanpa menunda, tanpa mengakhirkan. Misalkan ketika ada orang yang luka di tangannya, kemudian diperban, ia tidak mampu mengalirkan air ke anggota wudhu tersebut, ia tidak boleh mengatakan tunggu lukanya sampai kering baru saya sholat. Tidak boleh. Tidak boleh. Ia tetap berwudhu semampunya. Kalau diperban maka ia cukup mengusapkan air pada di atas perbannya. Kemudian ia sholat. Tidak boleh ia menunda sholat karena uzur tersebut. Uzur-uzur itu tidak menjadi alasan untuk bolehnya mengakhirkan sholat. Mereka tetap melaksanakan sholat pada waktunya dan semampunya. Jika tidak mampu sholat berdiri, maka ia sholat dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka ia berbaring. Dan seterusnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang tidak mendapatkan air untuk berwudu, ia tidak boleh beralasan dengan hal tersebut untuk mengakhirkan sholatnya. Tidak. Ia bertayamum kemudian melaksanakan sholat pada waktunya. Karena keumuman ayat yang telah kita bacakan bahwasanya sholat bagi orang-orang yang beriman itu telah ditetapkan waktunya. Yang terakhir kata beliau, wa auqatul karohah, waktu-waktu terlarang untuk sholat. Beliau sebutkan ada tiga. Beliau sebutkan ada tiga. Yang pertama adalah setelah sholat subuh hingga matahari meninggi. Disebutkan oleh para ulama kadar tingginya adalah sekadar ukuran tombak. Ketika telah meninggi, maka atau setelah sholat subuh sampai matahari meninggi di kadar itu waktu terlarang untuk sholat. Itu waktu yang pertama. Waktu terlarang pertama. Waktu terlarang kedua adalah saat zawal. Matahari mulai tergelincir. Sudah kita jelaskan bagaimana bentuknya tadi. Yang ketiga adalah setelah sholat asar. Sampai taghrib. Sampai terbenam matahari. Ketiga
waktu terlarang ini tentunya dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa namanya Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu adh-dhuhira hatta tamila syams wa hina tadayyafu syams lil ghurubi hatta taghrub." Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melaksanakan salat di dalamnya, yaitu ketika matahari terbit dan mulai tampak hingga ia meninggi. Kedua, ketika matahari berada di tengah langit, tepat berada di atas kepala kita hingga tergelincir. Dan ketika matahari mulai condong hendak terbenam hingga benar-benar terbenam. Itulah waktu-waktu yang terlarang untuk dilaksanakan atau didirikan sholat padanya. Namun yang penting untuk kita pahami adalah apa yang dimaksud dari waktu terlarang di sini. Disebutkan oleh para ulama adalah waktu terlarang untuk salat di sini yang dimaksud adalah khusus untuk salat sunnah secara mutlak. Maksudnya salat sunnah yang tidak memiliki sebab, yang tidak terikat oleh sebab tertentu. Adapun salat sunnah yang memiliki sebab tertentu seperti salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah setelah wudu, maka ini diperbolehkan salat di waktu-waktu tersebut. Yang tidak dibolehkan adalah salat sunnah mutlak. Demikian pula salat jenazah dan selainnya dari salat-salat sunnah yang memiliki sebab, maka boleh dilakukan di 3 waktu tersebut. Juga misalkan apabila ada seseorang yang tertidur dari sholat subuh, kemudian ia terbangun saat matahari mulai terbit, kan saat matahari terbit sudah lewat waktu sholat subuh, itu akhir waktu sholat subuh. Tapi ia terbangun saat matahari mulai terbit, maka di sini bukan berarti ia tidak boleh sholat, tidak. Ia tetap wajib mengerjakan sholat subuh tersebut yang ia luput darinya, sekalipun pada waktu yang terlarang, sekalipun pada waktu berakhirnya atau keluarnya waktu dari sholat subuh. Ia tetap melaksanakan sholat di waktu itu. Bagaimana hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, jangan sampai ia pahami bahwasanya ia karena pada saat ia bangun matahari mulai terbit itu adalah waktu terlarang, ia tidak sholat. Tidak. Tidak seperti itu dipahami. Yang dipahami adalah waktu terlarang ini untuk sholat sunnah mutlak. Adapun selainnya dari sholat sunnah yang memiliki sebab, ataukah seseorang tertidur dari sholatnya kemudian ketika ia terbangun bertepatan dengan waktu terlarangnya untuk sholat, maka itu tidak termasuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Selesai dari bab yang pertama tentang waktu sholat. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan atau di pertemuan berikutnya biidznillah taala, pembahasan atau bab-bab selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.